107,0 MHz SHFM, radionya mahasiswa masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih buat sobat pendengar? Semoga baik-baik aja ya. Buat sobat SH yang lagi beraktivitas atau yang baru memulai aktivitasnya, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar ya. Senang rasanya Eli bisa kembali hadir di ruang dengar Anda, tentunya dalam program SH Morning. Eli akan mengisi ruang dengar Anda dengan informasi terbaru dan menarik, yang pastinya sayang jika kamu lewatkan. Informasi untuk Anda datang dari dunia pendidikan. Untuk Sobat SH, siapa nih yang setiap harinya produktif dengan mengikuti acara seminar-seminar? LPPM Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim mengadakan acara seminar internasional atau yang disebut dengan International Conference on Research and Community Service yang diadakan di Masjid Raya Ikhad, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dibuka secara langsung oleh Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Acara ini dimulai dari tanggal 25 sampai tanggal 26 Juni 2022. Kegiatan yang bertemakan Strengthening Islamic Humanities in the Context of Civil Society. Acara ini dihadiri oleh mahasiswa-mahasiswi S1, S2, dan S3. Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim selaku pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah dalam sambutannya menyampaikan tujuan diadakannya acara I-Course tahun 2022 ini untuk memotivasi universitas lain supaya meningkatkan angka akreditasinya. Hal ini menjadikan harapan agar kiranya acara seminar internasional berjalan dengan lancar hingga selesai. Sobat SH, hanya informasi tadi yang bisa Eli sampaikan, tapi jangan khawatir karena setelah ini akan hadir program selanjutnya yang tidak kalah menarik tentunya. Maaf kalau ada salah-salah kata, terima kasih untuk kebersamaannya. Saatnya Eli pamit, selamat siang, selamat beraktivitas, stay tune di 107,0 MHz SHFM, radionya mahasiswa masa kini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning for every listener. Para pendengar setia 107,0 MHz SHFM, radionya mahasiswa masa kini. Pagi ini seperti biasa bersama saya Muhammad Ilham Akbar dan rekan-rekan saya Eli Nur Aini, Irfan Ramadhani, dan Muhammad Syafiuddin akan menemani ruang dengar Anda untuk mengawali aktivitas Anda pada pagi hari ini. Oleh karena itu, stay tune dalam ruang dengar Anda. Stay positive and be healthy. Berita pertama datang dari Gondang nih sobat semua, di mana warga Kecamatan Gondang, Mojokerto dan sekitarnya akhirnya dapat sedikit bernafas lega karena SPBU atau Stasiun Bahan Bakar Umum satu-satunya di Kecamatan Gondang kembali buka pada Sabtu 11 Juni 2022 kemarin. Setelah tutup hampir 3 minggu sejak akhir bulan Mei 2022 lalu. Menurut kabar yang beredar, SPBU Gondang tutup hampir 3 minggu itu disebabkan terjadinya pelanggaran berat dalam aturan penyaluran dan penjualan BBM oleh Pertamina. Akibat dari tutupnya SPBU Gondang membuat masyarakat sekitar kelimpungan dan berimbas pada bertambah panjangnya antrian pembelian di SPBU terdekat dari Kecamatan Gondang. Seperti misalnya pada SPBU Pandan, Pacet, Mojokerto yang terletak sekitar 4 km dari pusat Kecamatan Gondang, di mana antrian pembelian mengular sampai ke bahu jalan baik roda 2 ataupun roda 4. Meskipun SPBU Gondang telah kembali buka, namun BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar masih belum tersedia, sehingga sebagian masyarakat terpaksa tetap membeli BBM non subsidi seperti Pertamax dan Pertamina Dex, di mana selisih harga keduanya hampir Rp5.000 per liter, yang secara otomatis hal ini memberatkan masyarakat menengah ke bawah dan para pelaku usaha. Semoga semuanya cepat pulih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita keempat bersama saya Muhammad Syafiuddin Al-Khalid dari KPI 19.
dari Radar Jawa Pos Kota Mojokerto dengan judul Kabar Duka. Satu jamaah asal Kota Mojokerto wafat di Tanah Suci. Satu jamaah calon haji asal Kota Mojokerto meninggal dunia di Tanah Suci. Jamaah calon haji perempuan bernama Sriwati Tilamsari asal Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari ini wafat sesaat setelah mendarat di Bandara Jeddah, Minggu waktu Arab Saudi. Kasih penyelenggara haji dan umroh Kantor Kemenak Kota Mojokerto Muhammad Himi Fakih membenarkan kabar duka tersebut. Diceritakannya, Sriwati meninggal dunia setelah tiba di King Abdul Aziz Airport Internasional Jeddah dengan menggunakan penerbangan Saudi Airlines SV5227 sekitar pukul 4.40 waktu Arab Saudi. Saat itu, kondisi jamaah berusia 64 tahun ini dilaporkan mengalami drop hingga tak sadarkan diri, sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit King Abdullah. Almarhumah diketahui wafat tepatnya pada hari Minggu sekitar pukul 06.30 waktu Arab Saudi saat perjalanan dari Bandara Jeddah menuju rumah sakit, terangnya. Namun, sebut Hilmi, setelah dikonfirmasi kepada petugas haji, ibu 3 anak tersebut dinyatakan meninggal saat proses perawatan di Rumah Sakit King Abdullah. Hilmi menyatakan jamaah yang tergabung dalam kloter 38 embarkasi Surabaya tersebut memang masuk dalam jamaah berstatus risiko tinggi (RISTI) karena memiliki riwayat penyakit. Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, mendiang mengidap hipertensi dan diabetes. Namun, Hilmi memastikan kondisi kesehatan Sriwati sebelum keberangkatan telah dinyatakan layak terbang, sehingga namanya masuk dalam daftar 66 jamaah yang diberangkatkan ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya dari Pendopo Sebaha Mandala Tama Pemkot Mojokerto, Jumat, untuk kemudian bertolak ke Arab Saudi hari Sabtu. Informasi yang kami dapat bahwa almarhum memiliki riwayat sakit hipertensi dan diabetes. Cuma ketika cek kesehatan terakhir, beliau dalam keadaan normal, tidak ada masalah, tandasnya. Pagi tadi, sejumlah jajaran kantor Kemenak Kota Mojokerto telah bertakziah ke rumah duka di Wates, Kecamatan Magersari. Rencananya, almarhum langsung dikebumikan di tempat pemakaman umum di Tanah Suci. Kini 65 calon haji asal Kota Mojokerto masih menunaikan rangkaian ibadah rukun Islam kelima di Makkah. Mereka bersiap menjalani puncak ibadah yakni wukuf di Padang Arafah. Sekian, terima kasih. Berita selanjutnya datang bersama saya, Irfan Ramadhani. Hari ini saya akan membacakan berita tentang polisi temukan pemicu kebakaran. Kerugian mencapai 25 juta rupiah. Peristiwa kebakaran hebat yang melanda pasar Gedung Maling, Desa Gedung Maling, Kecamatan Soko, Senin tanggal 18 bulan 7 malam diselidiki kepolisian. Diduga kuat kebakaran dipicu kompor pemilik warung yang ditinggal dalam kondisi menyala. 2 kios dan 1 ruang UPT pasar yang ludes dilalap api menimbulkan kerugian material ditaksir mencapai 25 juta. Kapolsek Soko AKP Sohibul Yakin mengatakan diduga kuat kebakaran berasal dari kios warung makan milik Didik Tribowo Sudiono. Hal tersebut diperkuat dari keterangan saksi dan olah tempat kejadian perkara TKP. Seusai api padam, proses olah TKP dan identifikasi pun melibatkan tim Inafis Satreskrim Polres Mojokerto. Hasilnya, api ditenggarai berasal dari kompor gas. Dugaannya kebakaran terjadi karena kompor warung yang ditinggal dalam kondisi menyala setelah pemiliknya bikin kopi atau masak buat pemilik kios lain.
Karena pemiliknya keburu mau buuh atau kondangan, akhirnya warung ditutup dan ditinggal, ungkapnya. Artinya, peristiwa tersebut dipicu faktor kelalaian manusia. Petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 1 unit kompor gas, sebuah tabung LPG 3 kilo, dan sampel kayu sisa perabot dan konstruksi bangunan yang terbakar. Sebab saat terbakar, warung makan milik Dodik, Tribowo Sudiono, dan kios gerabah milik Maimana masih penuh perabot. Kerugian material ditaksir mencapai 25 juta rupiah, terangnya. Lebih lanjut, kata Kapolsek, penyelidikan terbakarnya pasar itu tidak sampai melibatkan laboratorium forensik Polda Jatim, sebab dilibatkannya tim Inafis Sastreskrim Polres Mojokerto dalam proses identifikasi dinilai cukup untuk mengurai benang merah peristiwa tersebut. Tidak sampai ke lapor Polda, kami sudah koordinasikan dengan Polres dan terjunkan tim Inafis, apalagi penyebabnya juga sudah jelas, tandas Sohibul. Demikian dari saya, terima kasih.